Winter 2026. Gua udah banyak banget nonton anime di Winter 2026 ini. Dan jujur, ternyata lumayan banyak anime yang bagus yang gua nggak kira bakal sebagus itu. Dan awalnya gua tuh nggak terlalu berharap sama season Winter ini gitu loh, karena paling yang gua tonton cuman Frieren doang. Tapi ternyata ada 3 anime yang menurut gua bagus banget di pertengahan Winter 2026 ini. Oke, pertengahan. So, gue mau bahas top 3 anime gue di pertengahan, sekali lagi pertengahan anime Winter 2026. Let's go. Sebelum masuk ke list, gue mau disclaimer dulu. Ini murni dari pengalaman pribadi gue, yang dimana gue nilai dari konsistensi cerita, eksekusi episode ke episode, animasi, dan seberapa bikin gue nggak sabar nunggu episode dia di minggu depan. Jadi ini murni pengalaman pribadi gue. Jadi kalau lo nggak setuju, ya udah, gue nggak peduli juga ya, namanya list gue bukan list lu ya. Kalau lo ada list ya lu drop aja, lu bikin list lu sendiri ya, lu bikin video lu sendiri. Ini list gue, oke? Jadi ya ayo lanjut. Di posisi ketiga ada Oshinoko season 3. Jujur ya, gue sebenarnya agak bingung kenapa gue masukin dia ke top 3, apalagi setelah gue tahu endingnya yang busuk itu ya, aku tenggelam. Tapi biar bagaimanapun Oshinoko tetap salah satu anime favorit gue, terutama di season satunya yang aing banget. Jadi mungkin gue merasa masih bisa lah season 3 nya untuk gue taruh di top 3, terutama di segi animasi dan ceritanya sebelum ending masih bagus banget menurut gue pribadi. Apalagi di season 3 ini, seinget gue harusnya itu si Aqua nge-reveal kalau Ai itu maknya mereka deh, seinget gue ya. Gue udah lumayan lama baca manganya, jadi gue udah agak lupa, dan gue lumayan penasaran momen itu di animenya bakal diadaptasi kayak gimana. So gua bakal naro Oshinoko di top 3, tapi kemungkinan besar dia bakal paling gampang kegeser di list ini, karena gue bilang ini masih pertengahan musim. Gue nggak tahu di akhir musim nanti bakal kayak gimana list gue, tapi untuk top 3 nya sekarang Oshinoko. Lanjut. Dan untuk yang di posisi kedua dalam list gue kali ini, gue pengen masukin anime Sousou no Frieren. Oke, mungkin disclaimer dulu, menurut gue pribadi untuk top 2 sama top 3 ini udah mulai beda level. Kenapa? Secara produksi, anime Frieren jelas jauh lebih ambisius. Kenapa? Ya lu bandingin aja manganya Frieren sama animasi yang dibuat Madhouse. Menurut gue jujur tuh lumayan jauh sih, itu benar-benar adaptasi yang gila banget. Dan untuk secara cerita, jujur, walaupun Oshinoko konfliknya bakal puncak di season 3 nanti, tapi gua jauh lebih enjoyable dalam menonton anime Sousou. Apalagi kita punya mas-mas satu episode itu, Bapak Haji Abdul Rojak Himmel, yang menurut gua secara cerita jauh lebih dalam, jauh lebih memorable, jauh lebih enak diikutin anime Sousou no Frieren. Makanya anime Frieren bisa gua taruh di top 2. Bahkan awal ya gua pengen naruh di top 1 kalau nggak ada anime yang di top 1 nanti. Dan untuk anime yang menempati posisi pertama di list gue kali ini adalah anime Shiboyugi. Ya, itu adalah anime yang pertama kali gue buat reviewnya di channel gue ini, video pertama short kalau nggak salah itu ya. Dan alasan gue menempatkan dia di posisi pertama, yang pertama bukan cuman karena hype. Kenapa? Karena gue jujur jarang ngeliat orang review atau nonton anime Shiboyugi ini dibahas di internet. Dan alasan utamanya pertama dari cerita. Jujur ceritanya unik banget, yaitu ngeceritain Yuki yang ikut dead game, dimana dia pengen nyelesain gamenya sebanyak 99 kali. Cerita yang mengambil unsur dead game aja itu udah jarang gitu kan. Jadi menurut gua dari sinopsisnya aja udah lumayan ngehook kita buat nonton anime Shiboyugi ini, dan itu adalah poin plus. Selanjutnya adalah animasi. Animasi di anime Shiboyugi ini bener-bener unik menurut gua pribadi, karena ketika lagi jauh cutscene ya, animasinya tuh bakal agak pudar gambar ya, dan karakternya nggak digambar begitu jelas, kayak cuman siluetnya aja, kayak cuman rambut, mukanya kosong, sama bajunya dia aja, sama latarnya yang bagus gitu, itu doang. Tapi ketika animasinya close up, animenya akan menggambarkan muka dari karakter-karakternya itu dengan benar-benar sangat cantik dan sangat-sangat detail ya Mina ya. Ya lu lihat aja klip yang ini, bener kan, ketika close up itu bener-bener bagus banget di animasi ini. Makanya gue bilang animasi di anime ini cukup unik, yang itu lagi-lagi menambah poin plus gue terhadap anime ini. Next, yang bikin anime ini bagus banget adalah setiap episode di anime ini terasa fucking penting anjir. Kayak setiap episode itu kayak ada aja karakter yang mati, ada aja kejadian, dan lu kayak gak bisa nge-skip, atau 10 detik itu lu gak boleh anjing di anime ini. Karena kalau lu nge-skip gitu tuh lu bingung, lah ini kenapa bisa mati ya, lah ini kok bisa begini ya di game ya, ini
apa ya, karena emang gamenya sedetail itu bos. Lu kayak main game-game RPG, kayak lu tuh harus kelilingin satu map dulu untuk menemukan apa lu buat keluar apa, jadi lu kayak main game gitu. Ini beneran kayak main game dan bagus. Makanya gue bilang anime Shibuya ini bisa gue taruh di posisi pertama. Mungkin honorable mention yang bikin anime ini juga bagus banget, yaitu bisa bikin kita penasaran sama episode berikutnya, adalah cliffhanger di anime ini. Jujur, cliffhanger di anime ini tai banget ya guys ya, karena mereka bisa aja nampilin karakter yang kita nggak tahu namanya siapa, terus tiba-tiba dia ditenggalamin, pengen dibunuh, terus animenya selesai gitu, habis. Like cliffhangernya bener-bener nggak sopan gitu, kayak lu bener-bener disuruh nonton lagi minggu depan dulu, dibikin nggak sabar, kayak penasaran apa yang terjadi. Ini tipe-tipe yang agak biadab sih untuk cliffhanger, tapi itulah yang menjadi poin plusnya juga, karena gua kena target marketing mereka, fuck. Dan karena beberapa poin yang udah gua sebutin tadi, itu semua bikin gua yakin kalau Shiboyugi layak gua taruh di posisi pertama di list pertengahan winter 2026 ini bos. Ya, jadi itu dia top 3 versi gua sejauh ini di pertengahan winter 2026. Jujur, tier list gue ini masih bisa berubah banget sampai akhir season nanti, apalagi di top 3-nya ya, karena menurut gue Oshinoko masih bisa gampang digoyangkan oleh Jujutsu Kaisen atau anime-anime yang di bawahnya yang lagi. Tapi buat sekarang emang masih Oshinoko. Tapi untuk top 2 sama top 1 menurut gue ini nggak bakal berubah. Mungkin kalau berubah kayak Freira naik ke 1, Shiboyugi turun ke 2, nggak bakal mereka berdua jatuh ke 3 atau jatuh gak bakal ke 3. Kenapa? Karena ya emang udah sebagus itu gitu kan, kecuali tiba-tiba animasinya Shiboyugi jadi kayak One Punch Man, baru mungkin bisa turun. Tapi kan kayaknya nggak mungkin, udah setengah jalan tetap konsisten gitu aja ya. Kurang lebih itu list gua kali ini. Sekarang kalau kalian punya versi kalian sendiri atau kalian setuju sama gua, ya silahkan lu komen aja di sini. Atau mungkin ada anime yang menurut lu bisa kok bos top 3 tapi kenapa nggak lu masukin. Yang pertama ini list gua, tapi gue akan menghargai pendapat lu. Jadi ya kalau ada menurut lu yang top 3 bagus dan gue nggak masukin, silahkan lu komen aja di kolom komentar. Udah sih, dadah.